Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan David dari Tilo.id. Nah, kali ini kita mau membahas nih teman-teman, karena kami banyak banget terima aduan dari ekspedisi di luar Tilo.id yang ada indikasi penipuan. Nah, kita mau ceritakan nih teman-teman, ada 5 hal ekspedisi yang teman-teman harus hindari. Yang pertama adalah pengiriman yang tidak ada tracking number-nya. Nah, apa sih tracking number? Tracking number itu kalau istilah ekspedisi internasional adalah airway bill. Airway bill sama seperti dengan resi. Nah, jadi teman-teman kalau ada pengiriman yang tidak ada airway bill-nya, teman-teman harus cek lagi. Kenapa? Karena teman-teman tidak akan tahu barang teman-teman sedang ada di mana, lokasinya, pengiriman ini menggunakan jasanya apa, apakah melakukan pengiriman secara resmi atau ilegal. Jadi untuk teman-teman harus pastikan ya, solusinya adalah harus pastikan airway bill-nya ada. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini adalah contoh airway bill. Yang kedua adalah barang suka hilang. Nah, teman-teman harus perhatikan ekspedisi ini. Kalau suatu ekspedisi barang yang suka hilang dan ekspedisi ini lepas tanggung jawab, nah ini kan berarti bermasalah ya teman-teman ya. Nah, saya kasih tahu bahwa sebenarnya ekspedisi yang benar itu menyediakan namanya fasilitas asuransi teman-teman. Jadi harus dipakai asuransinya untuk menjamin barang-barang teman-teman supaya tidak hilang. Jika ekspedisi ini tidak menyediakan asuransi, maka lebih baik teman mempertimbangkan menggunakan ekspedisi tersebut. Yang ketiga adalah perhitungan pembayaran pajak yang tidak jelas. Tidak ada invoice pajaknya, kemudian tiba-tiba harga pajaknya sangat besar, sangat tinggi, dan perhitungannya pun tidak tahu dari mana. Disuruh bayar kemana juga tidak tahu gitu. Atau mungkin pembayaran harus melalui ekspedisinya. Nah, teman-teman ini harus dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau ketentuan pembayaran pajak yang tepat dan yang benar adalah harus langsung bayar kepada pajaknya. Dan di situ juga kita mendapat perhitungan invoice pajaknya. Yang keempat adalah paket sering rusak teman-teman. Di sini aku ada satu contoh sebuah paket teman-teman ya. Untuk ekspedisi yang harus teman-teman hindari biasanya adalah tidak memberikan perlindungan lebih atau informasi packing yang tepat dan yang baik seperti apa. Karena pada saat penerbangan barang ini bisa saja dilempar-lempar gitu. Jadi teman-teman harus pastikan. Kalau contoh seperti box seperti ini teman-teman. Kalau barang-barang teman-teman seperti contoh di sini misalkan ada keyboard, barang-barang yang mungkin bisa rusak ya teman-teman. Pastikan kalau pengiriman selalu disediakan dengan bubble wrap. Kemudian teman-teman juga bisa lihat bentuk barang pada saat dikirim dan ketika barang sampai itu sudah tidak utuh. Mungkin ada penyok di sini, ada rusak di dalam, barangnya terbuka atau kardusnya terbuka gitu. Itu teman-teman harus hindari ekspedisi seperti itu. Oke, yang kelima adalah peraturan dari ekspedisi. Khususnya adalah penerbangan dan bahkan laut juga ada. Nah, kalau untuk ekspedisi penerbangan itu ada peraturan tersendiri teman-teman. Contohnya adalah untuk paket-paket barang yang berupa isinya adalah liquid, cairan atau bubuk, itu memerlukan dokumen MSDS. Dokumen MSDS adalah dokumen-dokumen yang menyatakan kandungan-kandungan zat yang terdapat di dalam suatu barang. Oke. Kenapa sih ini dibutuhkan oleh ekspedisi penerbangan? Karena ini mempengaruhi keamanan dan keselamatan teman-teman. Agar penerbangan ini bisa sampai dengan selamat, maka dokumen-dokumen ini menjadi acuan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau suatu ekspedisi menerima segala macam barang dan paket tanpa mengecek kembali isi-isi yang ada di dalam paket ini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka ini akan menjadi suatu bisa terjadi berbahaya. Kenapa? Karena terakhir kita dapat curhat dari seorang customer tentang suatu ekspedisi gitu. Jadi curhatnya adalah barangnya terbakar. Nah, ini kan tentu kita tidak mau terjadi pada paket kita teman-teman. Nah, jadi sehingga teman-teman kalau misalkan ada suatu ekspedisi penerbangan yang dia tidak ada peraturan sama sekali, lebih baik teman-teman pertimbangkan ulang. Peraturan dibuat agar penerbangan ini bisa sampai dengan selamat. Nah, segini dulu untuk ciri-ciri
penerbangan ekspedisi yang teman-teman harus hindari. Nah, teman-teman juga boleh untuk chat ke IG kami di kilo_id untuk menceritakan atau bertanya-tanya mengenai pengiriman ekspor maupun impor. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya David, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.